Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di podcast Acoin, Broadcasting the Ideas. Teman-teman, kembali lagi ke segmen misteri. Dan segmen misteri ini sebenarnya bukan ngomongin masalah hantu, enggak gitu. Tapi banyak hal yang kita pengen bahas. Termasuk kemarin juga saya pengen banget ngebahas tentang dunia paralel gitu ya. Dan sebelumnya juga saya kan kita ngobrol juga sama Andri Rasuna Bening soal past life reading. Dan hari ini saya kedatangan tamu Mbak Novita Gosal dari The Indies. Nah, apa itu The Indies? Nah, kita kupas di sini. Oke. Halo Mbak Novita. Oke, halo. Halo ya. Gimana Mas kabarnya? Eko ya? Iya. Baik, Mas. Seperti Baik biasa, ya. selalu baik. Nah gini, saya ini dikenalin sama Andri Rasuna Bening soal Mbak Novita. Mbak Novita itu katanya ketua ya, ketua apa panggilnya? Itu The Indies gitu ya. The Indies tuh punya pimpinan. Nah pimpinannya ini Mbak Novita Gosal gitu kan. Nah terus boleh dong ngobrol-ngobrol sama Mbak Novita. Oke, saya setuju banget gitu kan. Terus ya alhamdulillah kita bisa ketemu sekarang. Nah, cuman yang menjadi pertanyaan, The Indies itu apa? Apa sih? The Indies itu apa? Ini awal mulanya ya, atau sejarahnya, atau artinya dulu nih? Ya, boleh. Semuanya lah kita Arti. kupas. artinya dulu ya. Oke. Indis itu kan sebagian orang pasti berpikir Indis itu independen, kan? Independen. Musik indie atau indie band gitu kan, independen. Uh-huh. Ada juga Indis itu indigo. Indigo, Pendekan dari istilah indigo, seperti indie. Nah, sebenarnya indinya aku itu indigenous gitu kan. Nah, indigenous ini awal mulanya sih gitu kan. Awal mulanya itu ya karena memang aku punya indigenous edu center. Nah, indigenous ini maknanya itu aslinya dalam bahasa Inggris itu native, asli. Okay. Origin, ya pribumi. Terus natural. Nah, begitu aku gabung ke grup indigo kan kepo banget ya istilah indigo. Ini juga karena orang tua murid, jadi Indigenous Edu Center ini sebenarnya khusus bahasa Inggris. Oh gitu. Iya, dan kita suka pakai pembicara-pembicara asli gitu dari orang-orang Inggrisnya gitu kan. Jadi awal mulanya dari situ. Nah, yang aku dijudging sama orang tua murid itu katanya aku tuh indigo. Jadi karena mereka dari mana Taunya dari mana mereka kalau Mbak Indigo? Aku kalau bikin status di Facebook itu suka ngeduluin fakta gitu loh. Oh, oke. Jadi aku tuh suka kadang-kadang apa sih pagi-pagi tuh masuknya apa gitu, ada inspirasi apa aku tulis gitu kan. Aku tulisnya apa yang aku tulis itu nggak lama kejadian gitu. Terus sampai ada orang tua itu walaupun nggak bermaksud untuk gimana gitu. Maksudnya tahu akan ada kejadian itu atau enggak sebelum nulis status itu? Enggak, aku cuma koneksi aja. Enggak, sampai sekarang juga seperti itu. Jadi kalau koneknya apa ya aku tulis, makanya kalau yang temenan sama aku di Facebook tuh kadang-kadang statusku tuh kayak air ngalir terus keluar. Karena tuh mungkin ya di pikiran tuh kayak ada dapat satu kata kunci aja. Bahasa kata kunci itu kan keluar terus gitu kan. Sampai benar-benar udah keluar semua baru enak gitu, akunnya baru nyaman gitu kan. Itu memang dari dulu seperti itu. Oh gitu. Terus dari orang tua murid ngelihat status ini dan anggap bahwa Mbak Novita ini seorang indigo gitu. Memang sih kan aku dulu kan sebenarnya dari namanya aku 11 tahun. Aku pegang kursus bahasa Inggris itu 11 tahun di Cikarang. Dan itu kan biasa orang tua kalau sambil nunggu anaknya les suka cerita-cerita tuh. Nah pada saat mereka cerita-cerita itu tuh aku tuh suka tiba-tiba kayak ada monitor di Acna gitu di antara dua alis ini kayak berdenyut terus tiba-tiba kan ngeliat TV gitu kan. Nah apa yang mereka ceritakan aku tahu betul istilahnya.
Jadi aku kan agak sedikit terganggu ya, karena kan itu kan kadang-kadang mereka bahas privasi lah. Atau misalnya ada cerita yang gak sinkron, misalnya salah satu tuh bohong atau gimana, aku bisa tahu gitu kan. Jadi aku suka menghindar. Nah, beberapa orang tua murid yang dekat sama aku, kalau lihat aku menghindar pasti kepo deh, Bu Novi lihat apa, pasti gitu. Jadi lama-lama ya menurut kamu udah tahu, sampai ada orang tua yang rajin banget ya kalau meeting pasti telepon, gimana hasilnya nanti gini-gini. Aku tuh bolak-balik ganti nomor HP gara-gara itu juga sih. Agak ini juga ya, maksudnya agak terganggu juga atau gimana? Banget, lama-lama kan akhirnya aku lepas itu kan, aku lepas kursusku semua, dan itu juga salahku juga sih. Jadi waktu itu aku agak sering terganggu dan aku nyeplak aja. Aku tuh memang nggak bisa nyeplak sih memang dari dulu gitu ya. Tapi masih bandel, masih bandel. Itu ceplakan yang ibaratnya impossible banget kejadian gitu. Impossible banget kejadian, tapi nggak nyampe 1 minggu kejadian benar gitu. Katanya. Contohnya apa? Jadi ya agak ngeri ya. Jadi waktu itu ya kembali ke kursus gitu kan, tempat kursus itu kan muridnya udah banyak gitu kan. Aku udah agak sedikit kurang, udah bosen lah, udah kurang nyaman gitu kan. Terus aku nyeplak di pecel lele pinggir jalan. Aku bilang gini, gue kayaknya udah bosen di kayak begini gitu kan, sama orang tua bapak yang kita udah kenal. Terus gimana Bu Novi? Ini kalau misalnya ruko gue ada yang mau 2M, gue lepas, bilang gitu. Gak nyampe 1 minggu, ada orang datang ke ruko nyari aku. Langsung ditanda jadiin. itu nggak bisa ngomong, karena masalahnya kan kita belum cari ruko pengganti, muridnya juga masih banyak gitu kan. Tapi kan udah mampus gue gitu. Jadi aku pengen balik ke ibaratnya zona zero lagi. Jadi karena untuk aku tuh udah mentok ya, ibaratnya udah nggak nyaman aja deh, kayaknya kita udah ini, aku suka banget tantangan gitu misalnya. Nah, terjunlah Mas Batu, aku tinggalin semuanya, terus kita mendadak cari ruko baru gitu. Jadi saya udah mulai ini aku masuk ke grup Indigo. Mulai kepo, itu kayaknya puncaknya banget deh. Tapi artinya grup Indigo itu di tempat baru ini udah ada gitu ya? Grupnya? Itu belum. Aku belum masuk ke grup Indigo. Grup Indigo tuh baru masuk, dan memang aku dicap sebagai troublemaker. Jadi ada yang bilang kalau aku masuk kemana pasti ada kekacauan dulu gitu sebenarnya. Kenapa? Jadi kayak troublemaker itu kayak apa sih, diacak-acak, jadi orang-orang yang punya niat jelek atau segala macam tuh by nature tuh akan ketahuan. Sampai akhirnya ya udah ada kekacauan segala macam, aku bikin grup sendiri gitu kan, hanya untuk menampung troublemaker yang lain gitu istilahnya kan. Jadi aku perhatikan kalau di grup Indigo tuh ternyata yang by feel aku tuh benar-benar Indigo tuh justru dimusuhin. Nah, ya berarti, ini larinya ke ya terus? Ya ini larinya ke persaingan sih ya kalau aku bilang sih. Karena kan untuk bahasa aku Indigo ini kan ibarat orang suka main gitar, ya main gonjreng-ganjreng di mana aja. Berarti dikasih panggung mereka senang gitu loh, nggak usah dibayar. Naik panggung aja mereka udah senang gitu kan. Ya sama anak-anak Indigo juga seperti itu. Mereka akan, asal mereka nyaman, mereka nyeplak, mereka ngeramal, mereka scan, suka-suka dia gitu loh. Nah jelas ini kan menjadi ancaman bagi profesional kan. Di bagi profesional itu akan menjadi ancaman. Jadi untuk itu kan sebenarnya aku pikir, nah anak ini tuh sebenarnya mereka mencari puzzle yang belum mereka ketahui itu apa gitu kan. Nah disitulah aku bikin grup, jadi namanya The Indigenous Family. The Indigenous ini berarti natural, native, origin, dari pemikiran kita sendiri. Jadi aku mencoba menyatukan dunia indigo, supernatural, spiritual, paranormal, dan dukun. Karena kan aku lihat daripada mereka bersaing rebut-rebutan klien, aku satuin gitu loh. Satuin dan arti gini, yang udah berpengalaman, yang ngajarin yang belum pengalaman gitu loh. Dan yang indigo pun juga istilahnya dia kan belum profesi, mereka masih mencari tahu gitu kan. Ya sama-sama belajar aja. Nanti untuk nextnya kan bisa saling sharing. Jadi di sini tidak ada yang namanya level tinggi atau level rendah atau apa ya. Ibaratnya untuk aku tuh, di mataku tuh istilahnya kita semua sama. Jadi basicnya apa? Jadi indigenous ini berarti natural, native, origin. Keaslian itu tuh apa? Mau aura merah, biru, kuning, ungu, magic biru lah, itu semuanya sama gitu kan.
Yang penting di sini di dalam komunitas ini sini kita semua independen. Jadi bebas berekspresi, bebas bereksperimen, terus memiliki kebebasan dan kemerdekaan untuk ngapain itu terserah gitu istilahnya. Bahkan waktu pun aku ibaratnya kasih kebebasan. Cuman ya istilahnya kembali lagi ke komunitas ya, karena kan ada orang anak indigo sendiri kan sebenarnya susah nyaman. Mereka susah nyaman, susah menyatu, tapi kalau udah ketemu engkolnya tuh mereka bisa bertahan lama sih sebenarnya. Cuman orang suka nggak tahu di situ. Ya, nah itu yang ya artinya The Indies ini ya itu udah langsung apa The Indies berarti apa masih ada ya, tahap sudah terbentuk terbentuk The Indies? Terbentuk komunitasnya ya. Oke. Nah ini berarti dan ini nyambung dengan namanya Indigenous Edu Center. Oke. Tadi kan disebutkan bahwa indigenous itu adalah apa namanya originalitas gitu ya dari pribadinya mereka secara natural gitu ya. Artinya iya, ngalir sendiri ya. Artinya apakah yang dimaksud dengan originalitas itu kemampuan sixth sense lah katakan seperti itu gitu. Itu murni dari dirinya sendiri secara natural atau bisa juga orang yang mau belajar dari nol kemudian dia memiliki kemampuan itu atau gimana? Sebenarnya semua punya sih Pak. Semuanya punya. Semuanya punya. Jadi gitu. Tuhan ibarat handphone baru ya kan. Kadang-kadang kan kalau kita beli HP, kadang pasti ada aplikasi yang sudah dibenamkan di dalamnya gitu kan. Hanya tinggal kita mau mengupgrade atau tidak, mau install atau tidak gitu aja sih. Tapi ada juga kemampuan-kemampuan yang keluar dengan istilahnya kalau bahasa aku ada power of kepepet, keluar dengan sendirinya. Pada saat dia kepepet itu kan akan keluar, akan muncul gitu istilahnya. Nah ini semua orang tuh pasti ada, hanya prosentasenya aja nggak sama, kapasitasnya nggak sama. Nah semua itu tinggal tergantung dari kalau di HP kan tergantung kita pakai HP-nya merek apa, terus tipenya tipe apa gitu kan. Kan tuh ada kelebihan yang sendiri-sendiri. Makanya kalau di aku tuh pakai nama kenapa Indigenous Mind gitu, ibaratnya Indigenous itu keaslian diri kita. Jadi apapun kita, siapapun kita, apapun basic aura kita, selama kita mau mengolah dan mau menggali, jadi sama aja istilahnya kita install ya, itu akan bisa kok. Dan saling mengisi gitu istilahnya. Jadi gak ada yang bagus, gak ada yang kurang, gak ada yang jelek gitu. Lemah atau kuat semuanya sama. Tinggal kesamaan waktu aja sih, timingnya aja ini. Jadi setiap orang yang tergabung di sini adalah orang yang ya mereka memiliki atau mengupgrade dirinya atau mempertajam kemampuannya, terus apapun kemampuannya gitu kan ada macam-macam nih. Ya artinya ada yang kemampuannya ada yang past life reading atau mungkin baca aura gitu kan. Ya nggak? Betul. Atau ya, apalagi ada nih? Yang bisa lihat setan, ada yang bisa lihat setan. Tapi yang aslinya sih, kalau yang aslinya sih sebenarnya cuma satu. Jadi mereka bisa menetralisir. Bisa menetralisirkan. Jadi istilahnya ya netralisir macam-macam ya, energi negatif, terus juga membuang segala pengaruh-pengaruh ya intinya. Jadi dia bisa merasakan jiwa ya, merasakan jiwa lawan bicara atau lingkungan sekitarnya gitu istilahnya. Jadi merasakan getaran, vibrasi, istilahnya bahasa itu vibrasi semuanya sih. Nah dari vibrasi itu macam-macam. Dari vibrasi itu nanti keluar power dalam arti secara fisik dia kuat. Jadi kalau yang mainnya di power sih kebanyakan larinya ke astral-astralan ya. Jadi fighter atau warrior dalam istilahnya itu bisa astral projection, itu larinya ke power, energinya dia. Terus tapi dari vibrasi, awal dari vibrasi. Dan dari vibrasi juga nanti ada bisa jadi telepati. Ada telepati, terus ada juga istilahnya bisa membaca, mendeteksi. Ya, jadi misalnya lie detector lah, orang bohong atau gimana bisa mendeteksi itu. Terus juga termasuk juga ya itu bisa dibilang kekurangan dan kelebihan sih. Kalau past life regression itu sebenarnya itu ada yang secara hipnosis, tapi ada juga yang secara visual, kayak Andri kayaknya lebih ke visual ya. Dari visualnya dia,
lalu dia bisa tahu kan, mendeteksi past life kita terdeteksi sama dia. Nah, ada juga yang bisa nge-past life dengan cara istilahnya pada saat relaksasi. Ini teknik hipnosis sih, tapi tidak ada leading. Jadi pada saat orang masuk trance itu bisa langsung kalau bahasa gue kalau bicara dikerjain lah. Kerjain gitu ibaratnya masuk trance, kita bisa pancing biar dia tuh benar-benar tidur dan itu bisa dia jalan-jalan misalnya. Jadi jatuhnya kayak lucid dream ya. Mereka kayak ngalamin mimpi tapi mereka lihat sendiri kejadian apa yang terjadi pada masa lalu dia. Dan itu kan berhubungan dengan luka di badan atau tanda di badan, juga termasuk juga traumatiknya dia juga termasuk. Itu ada kaitannya dengan past life. Oke. Nah, terus dengan semua kemampuan teman-teman ya, anggota yang tergabung di sini gitu ya. Terus aktivitasnya apa kemudian? Apakah cuman ya bisa aja kan, misalnya hanya pamer gitu kan, atau gitu ya biasanya. Gitu kan. Terus cari hantu gitu. Gitu. Nah, ini apa jadi di sini aktivitasnya apa nih? Kalau kita sih enggak, aku mengadakan pelatihan ya. Pelatihan intinya sama. Jadi namanya di sini Indigenous Soul Discovery. Soul Discovery, ha? Iya. Jadi kita belajar mengenali diri kita sendiri. Belajar mengenali ruang-ruang dalam diri kita sendiri. Jadi pola-polanya gitu kan. Tiap-tiap manusia ini kan sebenarnya kan unik ya. Mereka punya keunikan masing-masing. Jadi tipikalnya mereka tuh seperti apa, bakat dia apa, kemampuan dia apa, kemauan dia apa gitu kan. Terus juga kita bisa melihat juga istilahnya, lu sekarang lagi apes, lu mesti begini, lu stay aja deh, ini yang lagi bagus nih si A gitu. Jadi kalau kita mengadakan perjalanan, kita bisa melihat kondisi orang tersebut saat ini gitu loh. Karena kan tiap orang nggak sama. Tiap waktu bisa berbeda. Jadi kita mainnya di waktu sih. Ada pelatihannya. Jadi di sini kita buat pelatihan itu Indigenous Soul Discovery itu rencananya 2 minggu sekali, tapi kadang-kadang bisa jadi seminggu sekali, tergantung anggotanya aja maunya gimana. Udah berapa lama nih ini didirikan? Kita bikin yang udah sebelum COVID sih sebenarnya. Cuma karena COVID kan sempat break dulu kan. Nah di sini setiap hari Sabtu kita bikinnya. Setiap Sabtu? Iya. Cuman ya namanya anak-anak indigo ya. Anak indigo itu kan mereka itu agak sedikit moody. Jadi vibrasi mereka ikutin semesta. Jadi mereka tuh masih bermain bukan mood sih sebenarnya sih, feel-nya gitu. Jalan enggak gitu. Aku juga seperti itu masalahnya. Jadi aku paham sih. Jadi kalau misalnya mereka ngumpul nih, kadang-kadang kita nggak informasi apa-apa, tiba-tiba ngumpul dengan sendiri, jadi magnet lah. Jadi mereka bisa tiba-tiba acara ngumpul bisa banyak gitu kan, sampai nggak cukup, gitu kan. Tapi mereka fine-fine aja. Karena kan mereka moodnya memang luar biasa. Jadi acara 3 jam paling mereka full ngikut 1 jam bisa gonta-ganti tuh orang-orangnya. Jadi ya udah bisa dipahamin gitu. Terus, itu yang pelatihannya. Oke, nah terus tujuan dari pelatihan itu sendiri adalah untuk recovery tadi. Kalau saya saya baca-baca di status atau di tempatnya Andri juga. Itu kan ada proses healing kalau nggak salah ya. Iya, penetralisiran. Itu apa gunanya buat apa? Healing di situ sebenarnya sih tubuh kita kembali lagi kayak tadi ya. Tubuh kita tuh seperti handphone atau komputer. Jadi ada program, bisa diprogram ulang lah istilahnya. Jadi ya kembali lagi kayak hipnosis. Jadi memang kalau hipnosis kan ada ilmunya. Kalau yang kita tuh ilmunya ibaratnya praktek dulu baru kita cari teorinya gitu. Kita bukan dari teori tapi dari praktek. Jadi pada saat mesti begini. Healing itu penyembuhan. Penyembuhan tapi lebih ke jiwa. Makanya kan kalau di agama tertentu mengatakan hati yang gembira adalah obat. Semua kunci dari kenyamanan dari cakra jantung. Jadi healing itu sebenarnya erat kaitan dengan cakra jantung. Jadi kalau cakra jantung kita sudah nyaman, sudah enak, proses penyembuhan itu kan alami, by nature aja yang akan terjadi. Nah di sini juga penyembuhan kita juga kebanyakan anak-anak indigo itu sakitnya tuh bukan sebatas sakit biasa, dan manusia juga sebenarnya kan punya imun tubuh sendiri kan, yang istilahnya yang rusak itu kita sendiri dengan antibiotik, dengan obat-obatan, dan obat-obatan itu juga tidak menyembuhkan kok.
Obat-obatan itu kan sebenarnya hanya mengurangi rasa sakit aja. Yeah. Tapi kan inti dari masalah penyakitnya sendiri kan juga dokter kan nanti ada operasi, ada juga yang namanya tindakan-tindakan seperti itu. Nah kalau kita untuk healingnya sendiri, kalau kita bikin seperti ini, kita bikin ini namanya orgon. Apa itu? Ini orgonite, nah kita juga bikin ini. Jadi kita bikin orgonite, ini untuk penyembuhan, untuk healing. Berarti menarik energi negatif. Itu bentuknya apa sih? Kalau ini yang stick. Stick? Ya, kan ada beberapa anak-anak indigo itu kan memang peka ya. Jadi kayak kalau dulu saya pribadi gitu, kalau misalnya badan itu pegel-pegel atau kadang-kadang suka kerasa, kalau orang bilang kan kadang-kadang tangan suka gatal tuh. Kita cuma tahu kalau gatal kiri mau nangis atau kanan mau terima uang gitu kan. Nah, sebenarnya ternyata begitu kesini saya udah ngerti, oh bukan seperti itu. Jadi kalau kiri itu berarti aku menarik sesuatu. Menarik sesuatu itu kalau bahasa yang di supernatural spiritual metafisika itu masuk ke dalam botol itu namanya kita narik jin. Bahasa mereka. Sebenarnya kalau kita tuh, kalau aku tuh narik energi negatif. Nah pada saat itu aku masuk ke dalam botol. Nah botol pada saat dalam botol tuh di foto entah kelihatan sosok ada kayak tuyul lah, ada kuntilanak lah, macam-macam lah. Itu kan hanya gambaran dari visualisasi dari energi yang melihat. Iya, yang melihat. Kalau yang lihat tuh visualisasi dia kayak kuntilanak, ya jadi kuntilanak. Tapi itu energi, terserah dia mau jadi apa. Makanya nggak sama hasilnya. Dulu aku begitu. Terus kalau nggak, karena kalau belum dipindahin itu badan masih nggak enak. Lama-lama tuh masuk ke dalam dan rasanya tuh kayak kesumsum. Itu betul-betul kayak apa sih, ngilu-ngilu gitu. Jadi aku kalau udah kayak gitu ya, kalau nggak pakai koin, ya pakai botol atau pakai stick ini. Kalau pakai stick ini udah dikunci di dalam. Oh gitu. Jadi nggak perlu repot-repot buang lagi gitu. Itu media lah ini ya. Kita bikin sendiri. Kita bikin sendiri. Atau kalau nggak pakai ini, pakai ini. Kita bikin kalung. Sama di organ juga. Jadi dari kristal. Jadi ada yang metodenya kita kasih tahu. Dikasih ke pasiennya atau dijadikan media untuk misalnya di treatment apa gitu misalnya. Kayak stick kan kalau aku ya ada yang ditempelin misalnya atau nah yang kalung ini diapain? Dipakai aja. Ini tapi kalau pada saat ini ya aku juga pakai sih. Jadi kalau ini kayak power bank. Jadi kayak power bank. Jadi kalau energi kita berlebih, dia akan nyimpan di sini. Pada saat energi kita kurang, ya dia akan, istilahnya dia akan nginjek lah bahasanya. Aku tuh nginjek. Jadi kita tuh nggak butuh minum vitamin atau segala macam obat-obatan gitu loh. Nah kalau misalnya pusing-pusing juga paling cuma ditempel aja gitu kan. Tapi kembali lagi ke kita punya semua ada tekniknya sih. Nah itu kita mesti ajarin aja sih mereka. Terus tahunya kita berlebih energi atau kurang energi atau biasa aja, itu dari mana? Bisa nggak maksudnya secara umum orang awam misalnya seperti saya gitu, bisa tahu nggak sih? Bisa sebenarnya. Kalau kita kelebihan energi pasti kita susah tidur kan. Biasanya kalau orang kelebihan energi itu susah tidur. Jadi istilahnya pengen gerak terus, jadi kayaknya aktif banget gitu loh, istilahnya atraktifnya mau ngapain lagi tuh energi lagi ekstra banget gitu istilahnya kan, nggak ada capeknya lah. Dia anak kecil lah bisa kelihatan kalau kelebihan energi. Tapi kalau lagi kurang energi, itu kan istilahnya bawaannya capek. Terus lesu, kita malas mau ngapain, jadi nggak energi. Jadi kalau orang yang dibilang ada atraktif, lah kalau bahasa Inggris ya, why you so attractive, berarti dia lagi ekstra energi, lagi fit banget. Terus di saat yang lainnya pada lemas, diskusi dia aktif banget, ayo dong kemana dong, jadi itu lagi ekstra, lebih banget gitu dia. Itu yang logis aja ya. Itu yang logis gitu. Logiknya orang-orang kelebihan energi kan seperti itu, jadi nggak ada matinya rasanya. Tapi jangan salah, kalau misalnya tidak terkontrol, misalnya sekarang dia lebih energi, besoknya dia kurang energi, itu kan berarti nggak stabil ya. Nggak stabil, nah itu kadang-kadang ada faktor lain. Misalnya? Ada faktor lain. Nah, aku bilang kalau misalnya, contohnya ada orang yang dia diinjeknya tuh pakai, ya malah ke bahasa supernatural. Misalnya dia pakai kalung ada jimatnya, apanya gitu. Jadi semacam kayak di doping kan. Orang kelebihan energi kalau karena doping kan juga nggak bagus kan. Makanya kalau aku tuh sama yang di komunitas, aku suka banget ada orang iseng gitu kan, kelihatan galeri orang, aku coba cek
aura basic, aura dasarnya. Nah, dari aura dasar itu kita tahu kita punya batas kemampuan di mana. Jadi orang-orang yang memang energinya energik banget itu mereka banyak kan di aura bawah ya, aura merah, orange, sama kuning gitu kan. Itu lebih ke energi. Makanya dia bilang kalau indigo itu gampang sakit atau gimana, karena memang mereka bukan di fisik, mereka banyak kan main di pikiran. Oh, gitu Ini ya? kestabilan aja. Nah, jadi kalau misalnya fisiknya kuat, otomatis ya di pikiran dia jangan kerja di pikiran, lebih banyak kerja fisik. Tapi kalau misalnya pikiran fisiknya lemah, dia banyak kerja di pikiran. Okay. Jadi ada sedikit apa kalau di dunia itu bilang keseimbangan ya. Oke. Ngomongin soal aura nih. Aura itu apa ya? Misalnya apakah visualisasi dari energi yang dia miliki atau apa? Aura itu lebih, kalau di aku sih bukan, itu shield ya. Ada yang bilang sebagian dan shield, perlindungan. Aura itu kalau di agama ya, yang mungkin hanya kelihatan jelasnya di kepala, yaitu holo ya. Kayak holo. Jadi kalau kita lihat gambar-gambar Nabi kan sudah kasih lingkaran putih tuh. Hanya di kepalanya aja gitu kan. Tapi kan sebenarnya itu bukan cuma di kepala aja, itu satu badan. Jadi ada berapa senti. Dan itu ada lapisan-lapisannya. Nah itu yang aura. Nah kalau dibilang aura itu energi ya, memang aura itu energi. Karena aura itu kan dihasilkan dari kinerja roda-roda cakra di tubuh kita. Dan kayak itu bisa mobil berubah kan. Oh jelas bisa berubah dong. Tergantung cakra mana lebih aktif pada saat itu. Oke. Tapi basicnya ada aura dari lahir. Setiap orang ada. Dan makanya semua. Binatang pun ada. Oh gitu ya? Ya, karena kan kita ada pergerakan. Semua makhluk hidup pasti ada. Oh oke. Nah terus apa namanya? Ya saya sendiri nggak tahu ya apakah ya kemarin sih saya sempat nanya sama Andri. Oke Andri, coba baca aura gue apa gitu kan? Apa namanya? Dan dia udah ngeliat, terus dia bikin apa namanya gambar gitu ya dari foto, kemudian dia kasih ini auranya biru gitu kan. Dan kebetulan sih sebenarnya saya nggak tahu apakah saya bisa melihat atau enggak gitu ya, tapi kadang saya kalau ngelihat secara dekat gitu ya dari apa sih misalnya tangan gitu atau apa, itu suka kelihatan ada garis, bukan garis ya, kayak bias sinar ya? gitu, bias sinar gitu kan. Cuman yang saya lihat kecil gitu, sekitar berapa mili gitu ya, dan itu warnanya memang biru. Yang sering itu aura. Terus kadang saya juga ngeliat agak tebal, terus tipis, ya kayak gitu berubah-ubah gitu kan. Itu aura, betul. Itu aura. Oh gitu. Aura kita saat ini ya. Ya karena ini, itu jadi tadi aura beda-beda kan jadinya, berubah-ubah gitu. Iya, aura itu ada 7 lapis. Oh 3 lapis? 7 lapis. 7 lapis? Iya. Dan itu apa? Fungsinya apa? Atau Kan itu kan dari tandanya? cakra. Jadi cakra kita ada 7 cakra. Jadi cakra dasar, cakra seks, sakral ya. Terus ada cakra solar plexus, ada cakra jantung, cakra tenggorokan, cakra ajna, sama cakra mahkota. Nah kalau biru itu masuk di cakra tenggorokan. Jadi kalau misalnya Mas Eko ini bilang auranya biru, ya memang benar. Karena memang kan yang aura biru kan namanya cakra tenggorokan itu larinya ke dunia seni. Kreativitas, komunikatif. Jadi otomatis kan kalau penyanyi, pemusik itu banyaknya aura biru atau indigo. Karena udah bermain di kreativitas. Otomatis ya dia untuk ngomong bicaranya pinter, terus orangnya sosialisasi juga bagus, komunikatif bicaranya juga dia tahu kapan bicara kapan diam gitu. Jadi lebih bisa mengkontrol di cakra tenggorokan. Kalau saya penyanyi jelas bukan. Terus tapi suka bicara. Nah, justru yang saya rasakan itu, dan ketika saya ngomong sama orang-orang gitu, apa kelemahan saya bilang kelemahan saya komunikasi. Komunikasi adalah kelemahan saya gitu. Terus ya artinya kan maksudnya agak-agak beda nih dengan aura biru saya yang notabene misalkan
ke arah seni, kemudian ada kemampuan untuk berbicara misalnya, untuk komunikasi gitu. Atau jangan-jangan saya cuma tidak menyadari bahwa saya memiliki punya kemampuan komunikasi, atau gimana? Ya otomatis kan dengan bikin acara podcast gini aja sudah bermain di cara tenggorokan. Yeah. Karena kan kalau orang tidak memiliki bukan tidak memiliki ya, yang cara tenggorokan tidak aktif, itu biasanya mereka sudah tidak tahu mesti ngomong bagaimana. Makanya ada juga namanya hipnosis tanpa suara, tanpa kata-kata, karena kan membantu anak-anak yang tidak bisa berbicara. Tidak susah untuk memulai untuk bicara ya gitu kan. Aku pribadi sebenarnya sama. Aku bukan orang yang bisa memulai untuk bicara, meskipun kalau sekali udah ngoceh itu ngalirnya udah kayak air. Tapi karena tuh istilahnya ya karena ada pancingan aja sih. Kamu boleh tahu tanggal lahir tanggal berapa Pak Eko? Mas Eko? Apa? Tanggal lahirnya? Tanggal lahir 5 November 76. 5 November. 76. Ya sih, dari aura basicnya emang nggak ada biru. Nggak ada biru? Kalau dari basicnya nggak ada biru. Birunya ini dari kondisi, karena pada saat lagi bicara atau lagi aktif, komunikasi, atau lagi ada berinteraksi dengan orang, atau lingkungan seni, otomatis itu aura biru keluar. Berarti aura kondisi yang birunya ini. Terus basicnya kalau dari aura, ya kalau basicnya itu ada auranya merah, coklat, sama kuning. Kuning itu daya tarik. Udah daya tarik, istilahnya kita memiliki kemampuan, memiliki pesona lah, karisma yang istilah memang ada gitu aja gitu kan. Jadi ibaratnya Mas Eko tuh nggak perlu, ibaratnya orang kalau untuk mengadakan acara segala macam, orang butuh banyak media, butuh banyak bantuan. Kalau Mas Eko ibaratnya kalau sudah ada minat atau tertarik, udah ada kemauan tuh kan akan narik dengan sendirinya. Itu aura kuning. Nah kalau aura merah ini lebih kepada fisik ya. Jadi ya kalau bilang energik tadi bilang, kalau energik itu banyak kan mereka beraura merah, kuning, orange gitu kan. Lebih ke stamina. Nah kalau yang coklatnya ini lebih kepada mengeksplor ya. Jadi suka banget itu, jadi mencari pengetahuan baru atau ingin tahu kondisi. Ibaratnya orang yang suka mencari pengalaman lah. Mengorek pengalaman orang atau pengalaman pribadi. Intinya tuh suka banget mengeksplor. Lebih ke pemikiran. Kalau aura coklat itu sebenarnya udah masuk ke aura keemasan. Levelingnya di spiritual udah lumayan. Terus kalau itu masuk ke aura merah, coklat, kuning, lebih dominan di kuning ya. Oh, lebih dominannya ke kuning? Lebih dominan di kuning. Kuning itu solar plexus. Matahari lah simbolnya. Jadi kalau di kita planet itu matahari, sumber cahayanya. Kalau di kita itu di tubuh manusia itu solar plexus, itu mataharinya tubuh. Oke. Nah, terus ini yang menarik sih ya, maksudnya yang ngobrolin kayak gini kan juga menarik ya, maksudnya kalau ada orang yang pengen tahu gitu kan, saya nih auranya apa sih, terus kelebihannya apa, kan bisa menjadi mengeksplor diri sendiri, kemudian memanfaatkannya untuk bisa lebih memiliki kemampuan gitu kan, misalkan ya lebih bisa menggali diri, jadi nggak salah jurusan. Betul. Nah, benar. Jadi misalkan kemampuan dia, misalkan dia bisa berkomunikasi, misalkan tadi biru gitu bisa komunikasi, tapi dia ternyata dia aktivitasnya justru malah ke yang lain gitu, akhirnya. Nah iya, benar. Ini tujuan aku juga begitu sih, biar nggak salah jurusan, karena aku perhatikan ya di dunia marketing ya. Aku lagi dunia marketing ya, aku juga pernah kerja kan. Betul, aku kerja juga nggak pernah lama, paling lama aku 6 bulan lah. Karena aku peka banget sama vibrasi. Jadi kalau ada orang-orang yang ibaratnya manis di depan, tapi ada something di belakang, itu aku udah kerasa banget gitu kan. Jadi aku paling nggak bisa banget kerja kalau udah merasakan vibrasi-vibrasi yang gak selaras, itu udah nggak bisa. Nah, lagi belakangannya boleh perhatikan, ini banyak sekali orang yang aku bilang salah jurusan. Di mana orang yang memiliki bakat pemimpin itu jadi ada di depan, ujung tombak. Jadi orang yang terjun ke lapangan langsung. Sedangkan dia itu tipe pemikir. Orang tipe pemikir itu ditaruh di depan itu dia nggak akan bisa jalan. Jadi marketing itu nggak akan berjalan karena
dia masih berpikir, dia masih mikir konsep, dia masih mikir strategi, sementara di atas udah gerbek-gerbek, ayo lu jalan dong, targetnya mesti segini-gini, itu banyak sekali nggak nyambung. Dan ini aku berpikir kayaknya kita memang perlu daripada cuma nanya aura gue apa buat kegayaan doang gitu kan, aku punya terah apa, aku reinkarnasi apa, kan lebih baik kita kenal kita basicnya apa, kita punya bakat di mana, kita maunya apa, punya kemampuan di mana, itu kan perlu banget itu istilahnya. Ya benar. Ya, ini yang aku pengen masuk ke edukasi. Ya kalau di dunia HRD kan misalkan orang tipenya apa, kemudian kerjanya di sini cocok apa enggak gitu kan? Iya, justru gitu. dengan juga di situ. Justru dengan apa namanya tadi edukasi. Ya indigenous education ya. Ya, indigenous educenter. Educenter. Okay. Programnya ya indigenous soul discovery. Oke. Nah dari sini juga punya program untuk bisa membaca dan ya membaca orang tuh sebenarnya kemampuannya apa gitu. Dari situ kemudian dia bisa mengembangkan dirinya sendiri gitu kan. Sama aja kan kayak HRD. Orang dibaca ya, ini kayak human design system lah, kayak HDS. Ya. Tapi di sini lebih simpel karena saya menggabungkan semua metode. Jadi di sini ada metode Feng Shui, Bak Pace ya kalau bahasa yang di Cina-nya. Terus ada juga metode yang kalau di Jawa itu weton. Juga sama life path, numerologi. Okay. Jadi kan di sini kita lihat basicnya. Terus kalau yang Mas Eko lihat di tangannya auranya apa? Itu aura terkini. Karena aura itu kan berlapis-lapis. Jadi aura basic, aura terkini, sama aura sekitar. Kalau misalnya kita ada di rumah sakit atau di ruang di tempat ibadah, itu pasti auranya kita terpengaruh aura sekitar. Atau kalau mau gaya-gayaan biar aura kita tuh kelihatan mistis, kita foto aja dekat makam tua atau tempat yang dianggap keramat, kita foto, tapi makam keramat jangan kelihatan, kitanya aja. Itu pada saat di-scan orang dengan penglihatan ya visual, itu aura kita akan mistis. Oh gitu ya? Itu trik lah. Bisa makanya itu kan kalau misalnya ada gesrek-gesrekan antara indigo sama profesional, itu hal yang wajar buat aku gitu kan. Nah di sini kita kan tahu yang namanya ranah etika bisnis kan, jadi aku juga jaga di situ. Makanya kalau di grup itu aku agak gimana sih, mau frontal juga ya ibaratnya. Aku juga punya lah banyak teman-teman paranormal lah dari zaman 2004 ya, yang zamannya masih dunia lain. Jadi ngerti lah ibaratnya ranah bisnis sama ranah edukasi beda lah. Gitu kan. Makanya aku nggak mau masuk ke profesional, pengennya sih edukasi aja. Oke. Untuk orang yang mau datang ke sini kan ya pengen tahu nih. Saya nih sebenarnya kemampuannya apa gitu atau kelebihannya apa sehingga dia bisa mengeksplor. Terus datang ke sini gitu ya. Edu Center. Terus kan di sini banyak nih anggotanya yang bisa men-treatment juga banyak. Caranya juga banyak. Nah, terus gimana tuh kalau udah sampai sana dia harus gimana? Maksudnya harus berhubungan dengan siapa? Kemudian nanti di treatmentnya oleh siapa? Di sini kita ada manajemen yang mengatur lah ibaratnya. Jadi di sini kebetulan kita kan misalnya ada mulai masuk ke arah profesi lah jatuh seperti itu ya. Karena kan kondisinya kan kita juga nggak mungkin lah zaman sekarang kan minimal kuota juga mesti beli gitu kan istilahnya kan. Cuman aku masih tetap, untuk aku pribadi aku lari ke edukasi, aku kan mundur ke belakang layar lah ibarat gitu. Cuma kan anak-anak ini kan ya aku sebutnya anak-anak ya, meskipun mereka udah dewasa kayak Andri, terus ke sini juga Arma Katulistiwa, ada Laura, ada Mutia, banyak lah ibaratnya di sini. Nah itu meskipun mereka sudah dewasa, tapi pemikiran mereka tuh aku bilang masih polos gitu. Mereka kan bukan orang bisnis, bukan orang profesional yang memang tahu dunia yang global sekarang tuh, mereka nggak berpikir ke situ. Jadi ada satu anak yang bikin organ ini kan organ. Nah organ ini kan mereka kalau profesi jual itu kan harganya udah di atas 300-an. Kalau hitung harga bisnisnya kan. Tapi kan mereka cuma, misalnya mereka bikin, ya mereka cuma, ini kan paling berapa gini, dijualnya tuh jauh di bawah harga pasaran. Nah aku bilang, mereka masih pakai empat, masih dipakai banget cakra jantungnya, masih gak tegaknya gitu kan. Terus aku bilang,
aku juga sama, aku juga nggak tegaan orangnya. Jadi kita mesti anak-anak ini kita mulai saling berbagi lah. Ibaratnya yang bikin siapa, yang jualin siapa, yang bikin siapa, jualin siapa. Jadi kan biar bisa berputar. Bagaimanapun juga kalau misalnya tidak ada kerjasama, tidak ada ibaratnya ada yang mau mengatur secara profesional itu nggak akan berjalan. Jatuhnya mereka rugi gitu, merugi. Aku perhatikan itu. Ini kita dari 2014 sebenarnya. Jadi saya dari situ, oh ini musik tentang. Jadi kita bikin manajemen. Jadi bikin orang yang di manajemen yang mengatur keuangan itu tidak bergerak di depan, di belakang dalam operasional pembuatannya enggak gitu kan. Jadi mulai dibikin. Nah di sini ada nomor telepon yang memang kita siapkan untuk yang mau konsultasi atau pengen tahu yang bahkan pembersihan cakra, kita melayani pembersihan cakra. Nomornya pembersihan berapa? Cakra itu ya. Nomor teleponnya berapa? 0877 8499 2999. Oke, nanti saya tayangin juga di situ. Terus jadi nanti diatur jadwalnya, schedule-nya, karena kan kita juga sering keluar kota juga. Oke. Jadi enggak dipastikan kalau ada orang atau ya pasien yang datang ke sana nggak usah takut, malah jadi rebutan para anggota, ini pasien gua nih, nggak akan gitu kan? Oh enggak. Kita akan disesuaikan lah. Ada kan bakatnya beda-beda. Jadi nggak sama. Nanti kebetulan aku yang baca aura dasar, jadi istilahnya nanti aku yang lempar. Ini kayaknya cocok sama ini, cocok sama ini. Okay. Jadi kayak zaman kursus juga begitu. Aku kalau terima murid juga istilahnya daftar, aku lihat muridnya juga kan, scanning dasar lah. Ini kayaknya cocoknya dipegang sama ini gurunya gitu. Jadi aku waktu pegang kursus bahasa ini juga aku yang mengelompokkan siswa. Nah syukurlah muridnya juga pada berhasil sih. Jadi yang aku punya feel gitu pas banget sih, lumayan lah. Jadi nggak mengganggu proses belajar mengajar. Oke. Terus gimana cara menghubungi tadi? Udah disebutin nomor teleponnya. Alamatnya di mana ya? Kita di Jababeka, di Cikarang. Cikarang. Iya. Alamat lengkapnya? Jadi aku ada di 2 praktek. Aku praktek di tempat lain juga sih, di daerah Cengkareng. Tapi kalau di Cengkareng kan kerjasama. Jadi aku di sana, kita datang ke sana, otomatis untuk price-nya berbeda ya. Ada bagian berbeda, kita menghargai tempat. Kalau di sini memang kebetulan ruko sendiri, terus tempat ini memang digunakan buat anak-anak kumpul, mereka bikin acara. Bahkan aku berbagi tempat lah. Jadi yang praktek di sini pun anak-anak dari komunitas. Jadi siapapun yang tergabung di Indis, kalau mereka mau melatih kemampuan diri atau mau praktek langsung, mau baca tarot, mau belajar untuk akupunktur, makam segala macam, silakan. Silakan ya. Dan ya, itu intinya sih itu hanya hanya untuk orang yang ingin mengeksplor kemampuannya atau menerima pasien yang sakit juga nih. Misalnya saya sakit nggak tahu, nggak jelas gitu, udah ke dokter nggak sembuh-sembuh, terus datang ke sini, jadi kayak alternatif kayak gitu juga nggak sih? Iya. Oh iya. Kayak itu juga, karena kebetulan juga kan aku juga di sini kan Indi ini juga ada Indi Medika. Kebetulan memang, jadi ya kata aku bilang nama Indi ini juga sebenarnya ngalir, ya kayak anugerah Tuhan deh. Jadi nama Indi sendiri kan yang nyari bukan aku, tapi ini memang notarisnya. Jadi ini memang kita udah ada legalitasnya lah. Oh ada ya. Wah keren juga ya. Tapi tadinya mainnya di dunia ini, di dunia kesehatan. Iya, ya karena nggak ada legalitas di dunia ini kan indigo. Tapi itu ngalir, jadi Indi Access udah ada duluan 2011. Aku kepo dunia indigo 2013-2014 istilahnya. Jadi ya memang ya gara-gara orang tua murid ini aku terima kasih banget sama orang lagi satu nih. Jadi sempat berdebat gitu, Ibu Novi indigo, kan aku nggak indigo, enggak Ibu Novi indigo, enggak, aku nggak pernah lihat setan, aku nggak pernah merasa lihat setan. Tapi dianggapnya aku bisa ngeramal gitu aja sih. Oke. Ini sudah mana nih ya waktunya? Nggak ada. Tadi ganti ini laptop jadi nggak ada ini. Mungkin untuk sementara ya
kita ngobrolnya sampai di sini dulu. Sebenarnya sih banyak yang pengen saya tanya gitu, cuman lebih enaknya sih mungkin kalau misalkan ketemu langsung ya, dia bisa ngelihat aktivitasnya seperti apa, terus teman-teman bagaimana gitu kan. Karena saya ngelihat video-videonya juga kan ada yang habis apa itu training atau apa gitu kan, yang mereka memberikan semacam training itu. Memberikan apa namanya ya statement lah gitu, bahwa ini abis ini begini dan ya artinya cukup menarik juga gitu kan ya. Iya, kita ada workshop sih, rencananya aku bikin workshop juga dalam waktu dekat. Jadi aku bikin workshop ya sebentar 5 jam lah, 3 jam sampai 5 jam lah. Lama juga ya? Kelamaan aku juga bosenan, akunya sendiri juga bosenan. Jadi di workshop itu nanti pengenalan aura itu apa, indigo itu apa, gitu, cakra itu apa, vibrasi itu apa. Jadi berkaitan dengan 12 hukum semesta lah. Jadi kan kita kadang-kadang kita nggak sadar loh kalau kita nih punya di dalam tubuh kita tuh ada hukum alam yang kita nggak tahu. Gitu. Ibaratnya hukum alam itu kayak hukum karma, hukum ketertarikan, hukum keseimbangan, terus hukum waktu juga ada. Gitu kan. Kita nggak tahu, tapi itu udah secara otomatis kita bisa ingat, spontan loh. Itu reminder kalau kita melakukan kesalahan nurani kita bergetar. Nah itu kan ada hukumnya sebenarnya. Nah itu aku mau bikin workshop untuk ya hukum tersebut ya hukum tersebut. Ini untuk umum? Untuk umum aku rencana gitu. Karena aku perhatikan ini kan orang kayaknya gampang banget minum obat ya. Adikku sendiri tuh pusing dikit minum obat, pusing dikit minum obat. Kadang-kadang itu pusing itu bukan karena kita sakit, tapi karena alarm tubuh kita mengatakan sesuatu. Misalnya kita bohong gitu kan, tapi kita kan bohong itu udah seringkali kita berbuat bohong itu, akhirnya kan ada yang nggak seimbang di badan. Makanya ada orang bilang, coba maafkan diri sendiri, bersahabat dengan diri sendiri, kita nyaman, badan kita seimbang, kayaknya penyakit gak gampang datang. Karena aku pribadi, aku dirambakan dokter loh. Umur cuma 32. Wah, sekarang? Serius, 46. Udah lewat lah ya. Lupa, aku lupa sakit apa gitu kan. Banyak sih dulu, ginjalnya ada, embahnya ada, terus sinus juga ya suruh operasi, karena aku juga paru-paru basah juga gitu kan. Jadi terlalu complicated gitu, lupa. Malah apalagi teman-teman bercandanya, nanti ulang tahun 32, bikin tumpengan ya, gitu, segala macam kan. Jadi ya nyantai aja. Jadi ternyata penyakit itu kalau kita bawa enjoy, kita nggak rasa, ya jalannya sugesti kan. Ya emang lupa akhirnya. Jadi tubuh kita tuh kayak apa sih, kayak terestart ulang. Dan dia unik makanya. Iya, pengen berbagi gitu. Sebenarnya tuh kayak gitu. Cuman ya kalau masuk ke dunia indigo kan egonya pada tinggi gitu. Ada susah juga sih untuk bisa masuk gitu. Ngomong-ngomong workshopnya kapan nih nanti rencananya? Itu belum direncana. Aku udah rencana pengen bikin, cuma biasa lagi lah, nyari timing yang pas. Terus kan aku tuh kan nggak punya kartu kredit ya. Jadi kalau untuk Zoom itu kan aku udah bikin Zoom. Buat bikin pakai Zoom, karena kan nggak mungkin lah kalau misalnya kita bikin workshop yang datang langsung, kondisi sekarang masih bisa gitu kan. Nah itu masih mentok di situ. Kalau terputus-putus gitu kan. Nah untuk kartu kredit aku dulu punya pengalaman, sekalian berbagi cerita ya, sharing aja lah. Dulu aku punya kartu sampai 9 kartu, tapi aku nggak nge-apply. Nggak nge-apply gitu. Jadi pada saat udah habis, ya nggak ada perpanjangan gitu. Jadi suka orang guru suka bikin kartu kredit kan, bikin aku tanda tangan. Lama-lama datangnya 2, biasa lah, zaman dulu masih gampang kartu kredit kan. Udah habis, selesai, udah nggak punya lagi. Ya unik aja sih, ya, aku suka begitu tuh. Jadi dari kebiasaan pemikiran, dari situ aku kapok untuk mikir yang aneh-aneh. Karena memang waktu sih, untuk aku sih semuanya berawal dari waktu. Jadi yang kekuatan yang memang luar biasa di dunia ini ya waktu. Kalau waktunya pas, apapun yang kita mau pasti tadinya pas, itu bagus aja. Tapi kalau waktunya salah, yang bagus pun akan menjadi jelek, gitu aja sih. Apa lagi? Ya, untuk sementara mungkin itu dulu, Mbak. Nanti lain waktu mudah-mudahan kita bisa ngobrol lagi.
tentang banyak hal gitu kan. Dan saya juga pengen ikutan workshop nanti kalau misalkan ada. Iya, nanti workshop kita bikin. Jadi perlahan-lahan lah. Oke, mudah-mudahan bisa lancar ya semua aktivitas. Tapi aku ada workshop yang past life. Apa? Tanggal 19. Iya, tanggal 19 ini ya. Oh. Dari komunitas lain sih. Gitu. Dari komunitas lain, tapi aku jadi pembicara di situ tentang past life, tapi di sini past life-nya secara aku pakai media akupunktur sih kalau past life. Oh gitu. Oh beda-beda ya. Nggak cuma tadi yang disebutkan dua itu kan tadi ada yang dengan visual, terus ada yang dengan hipnosis. Itu akupunktur juga ada. Aku akupunktur. Aku awalnya nggak ngerti kalau itu past life. Cuma beberapa klien aku yang datang, sebenarnya kan aku hanya membersihkan cakra aja gitu kan. Dan pakai jarum akupunktur itu kan kita bisa masuk ke relaksasi. Nah, karena mereka relaksasi itu beberapa yang memang karena mereka juga bakat ya datang ke aku tuh bukan orang umum doang gitu kan, kebanyakan emang dari komunitas itu mereka masuk ke ya jalan-jalan gitu, mereka banyak kan jalan-jalan sendiri. Nggak selesai mereka cerita gini-gini dan anehnya pada saat aku ada di atas wajahnya mereka itu aku juga bisa tahu apa yang mereka lihat gitu loh istilahnya. Kalau jualan ngamatin, jadi dalam 2 tahun belakangan inilah. Oke. Makin dalam aja ini past life. Jadi nanti pembahasan di workshop itu 6 jam sih. Tanggal 19 nanti ya. 19 nanti ya. Oke. Ya, mulai jam 3 sih. Informasinya ada di mana? Di apa? Di wall aku ada. Nanti aku share deh. Aku share ulang. Oke. Ntar aku untuk September ini tanggal 19 hari Sabtu. 19 ya. Oke, sip. Ya, tapi kalau yang dari indisnya sendiri aku mau bikin workshop ini yang tentang aura, basic, cakra ya semuanya sih, tapi perlahan itu. Misalnya kalau workshop itu aku bikin buat anggota komunitas, ibaratnya biar ya sama-sama bisa menggali diri lah. Dan gak gampang dibohongin orang, karena aku lihat ini kadang-kadang miris juga ya, kita suka banget dibohongin. Kenapa? Ya, kita suka dibohongin, di belakang kamu tuh ada ini, padahal kan kita nggak bisa buktiin. Dan kita enjoy aja. Enggak, maksudnya anggota, yang dibohongin siapa? Anggota? Enggak, pada umumnya orang. Jadi aku tuh, manusia. Mereka dibilang, banyak kan suka dibohongin kan, dengan hantu-hantuan, kuntilanak, pocong, segala macam. Nah, tapi kalau misalnya kita bisa tahu sendiri kan kayaknya lebih enak. Ya, kalau tapi ya itulah ranah profesi sama ranah edukasi beda. Ya udah. Oke. Untuk sementara itu dulu. Nanti kalau misalkan ada hal-hal yang saya kolektifin dulu. Kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan, ya mungkin nanti akan saya hubungi lagi Mbak Novita atau teman-teman nanti di Indis. Terus mudah-mudahan aktivitas dan tujuannya tercapai, aktivitasnya lancar dan bisa membantu orang banyak, karena menurut saya aktivitas di Indis ini juga termasuk yang mulia gitu loh, karena pada intinya mencari tahu sebenarnya kemampuan setiap orang itu apa, dan dari situ diharapkan dia bisa mengeksplor dirinya sendiri untuk bisa menjadi lebih baik lagi, dan itu menurut saya mulia gitu kan, dan itu dibutuhkan oleh orang-orang banyak gitu. Dan mudah-mudahan orang banyak yang datang ke sini untuk bisa dibantu sama teman-teman The Indis gitu ya. Oke. Ya, amin. Biar bisa sharing-sharing deh gitu ya. Ya, sip. Oke, untuk sementara gitu dulu. Terima kasih atas waktunya dan salam untuk teman-teman di The Indis ya. Ya, thank you. Selamat malam. Oke, yuk, selamat malam.